Tapi semuanya kita, baik yang di HMI, baik di IMM, PMI, Hima, kami semuanya makan nasi umat ini ya, pesan dari sana. Mungkin itu juga maknanya itu Bang Ujung. Karena kita juga sering dulu dikasih nasi bungkus. Hati ini terbungkus jadi. Iya, begitu ya. Kalau nasi kotak, mahasiswanya itu kotak-kotak jadinya. Sekarang dikenal ada gerakan moderasi beragama itu Bang. Jadi ya kalau semua orang kita kafirkan neraka, emang kan kita ini panitia surga rupanya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, yaitu Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini masih bersama saya Agus Salim Ujung, dan kita sangat merasa terhormat bisa menghadirkan Ustadz kondang di Sumatera Utara yang terkenal dengan salam aspirasinya, yaitu inspirasi ya, salam inspirasi, yaitu Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir MA, yang saat ini menjabat juga sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara ya, dan juga dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah dan diberi kepercayaan sebagai wakil ketua ya di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, baiklah para pemirsa, kali ini kita menjelang semakin dekatnya Lebaran ini akan berbincang-bincang seputar bagaimana kira-kira langkah-langkah atau kiat-kiat untuk semakin memantapkan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam di tengah seringnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ormas Islam, khususnya ketika penetapan bulan suci Ramadan dan juga untuk pelaksanaan Idul Fitrinya. Untuk itu langsung saja kita mintakan paparan dan pendapat dari Ustadz Hasrat Effendi Samosir. Silakan Ustadz. Terima kasih abang saya senior Bang Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, hai sekalian manusia, kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, suku berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal, dita'arafu, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Alhamdulillah, terima kasih Bang Agus Salim Ujung sudah mengundang ini di podcast Nasi Umat. Ya, Nasi Umat ini jadi ingat awak dulu waktu aktivis mahasiswa. Aktivis di besar dari Nasi Umat. IMM dulu ya. Ya, namanya NU Nasi Umat. Ya. Padahal kita Muhammadiyah, tapi banyak nasinya nasi umat. Kan orang dengan nasi NU katanya, nasi NU ya. Ada pula nasi Muhammadiyah. Tapi semuanya kita, baik yang di
HMI, baik di IMM, PMI, Hima, kami semua yang makan nasi umat ini ya, Iya, pesan iya. dari sana. Mungkin itu juga maknanya itu Bang Ujung. Karena kita juga sering dulu dikasih nasi bungkus. Hati ini terbungkus dari. Iya, begitu ya. Kalau nasi kotak mahasiswanya itu kotak-kotak jadi. Oh, Tetap iya. mau itu kotak-kotak. Iya, iya. Jadi ini terima kasih dan sukses selalu untuk podcast Nasi Umat ini. Saya merasa juga ini diapresiasi karena ternyata narasumber di sini tidak mesti dari kami aja. Tidak, Ini luar semua. biasa. Jadi terima kasih. Insya Allah nanti juga kita ada juga podcast di wilayah Muhammadiyah. Semalam narasumbernya itu dari Jakarta, dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Dr. Manager Nasution. Dulu dia wakil Komnas HAM. Jadi yang pertama memang tentang menyikapi perbedaan ini, Bang Ujung ya. Jadi perbedaan ini sebenarnya yang perlu kita lihat sini, itulah salah satu kekuatan Islam di Indonesia ini. Iya, iya. Jadi kita ini memang beragam, agree and disagreement. Jadi kita setuju dalam perbedaan. Termasuk tadi yang Bang Ujung bilang bagaimana dengan memutuskan awal Ramadan yang kita ini berbeda ya. Kalau kita mungkin ya kita yang di Muhammadiyah ini sudah hari yang ke 25 ya. 25. Kalau yang Wasliyah NU itu 24. Kita udah biasa berbeda gitu, tak dibesar-besarkan ya. Jadi kalau Muhammadiyah 25 hari puasa, Wasliyah NU 24 hari. Kalau yang Islam KTP udah berlebaran orang tuh Bang, karena banyak kali yang Iya. Jadi kalau kita memperhatikan dalam fikih ukhuwah ya, itu Syekh Muhammad Fadail itu ya, itu dalam bukunya itu pengarangnya menyebutkan itu ada 5 langkah kita dalam membangun fikih ukhuwah ini. Ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah ini kan tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah wataniyah sesama bangsa kan. Kemudian juga ukhuwah basyariah secara internasional. Misalnya kayak saudara kita di Palestina sekarang ini yang kubatir, ya kemanusiaan. Bahkan kita lihat itu justru yang demo-demo menentang agresi Israel Zionis itu malah dari Barat itu luar biasa. Amerika, justru dari Inggris, karena sisi kemanusiaan itu tidak bisa dipungkiri itu. Anak kecil yang dibom dan segala macam. Jadi dalam fikih itu ada 5 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita menutup aib saudara kita. Yang kedua berbaik sangka. Yang ketiga kita ini menolong saudara kita. Kemudian yang keempat mendoakan, menasehati, mengingatkan. Yang kelima adalah mendoakan. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita, kalau kita asik membicarakan aib orang pun tersinggung juga itu. Ini kekurangan itu bagaimana kita saling menutupi perbedaan itu. Kemudian berbaik sangka, mungkin ya seperti misalnya kita puasa lah ya, bukan awal puasa. Memang karena ada yang dia melalui ru'yah, ada yang melalui hisab. Nah di sini sebenarnya, jadi ketika dia ru'yah itu melihat bulan, dia kalau enggak di atas 2 derajat itu enggak terlihat. Sedangkan Muhammadiyah memahami wujudul hilal. Nah inilah sekarang ke depan didorong bagaimana ada namanya kalender Islam global. Malam waktu penentuan awal puasa di pasca UMSU itu langsung dari pemerintah wali kota, kemudian juga semua ulama ormas Islam semuanya hadir itu di Muhammadiyah, karena satu-satunya di Sumatera Utara bahkan di luar Pulau Jawa yang lengkap itu kan OIB-nya UMSU itu yang di lantai 8. Oh, yang ada apa itu ya? Teropong apa itu? Teropong. Kemudian itu ada juga pakarnya namanya Dr. Arwin Juliandi, dan satu-satunya juga prodi dia situ ada ilmu falak. Dulu sebenarnya di UIN ada pakarnya, Tengku Ali Muda almarhum, pakarnya itu. Jadi, nah di situ memang dijelaskan sekali bahwa insya Allah juga Idul Fitri ini kita sama ini. Kemungkinan besarnya sama, karena memang dia sudah 8 derajat. Jadi
tahun 8 derajat itu udah terlihat. Jadi Idul Fitri kemungkinan Rabu tanggal 10 ya. Tanggal 10. Nah, itu kemungkinan besarnya sama ya. Di sisi lain memang kalau kita lihat di Quran itu memang itu tadilah kita berbaik sangka, kemudian kita saling kerjasama. Nggak pasti kita misalnya Masjid Taqwa Muhammadiyah nanti zakat fitrahnya ke Muhammadiyah, enggak. Kita kemanusiaan bersama. Kalau saya ingat betul itu ada tulisan Bang Prof Akmal ya, itu saya lihat dia mengatakan ada etika otonom, ada heteronom. Jadi kalau ada misalnya orang di sungai mau tenggelam, Bang, ini mau tenggelam, menit lagi selamat ini, harusnya kan kita tarik, dia minta tolong, tenggelam. Terus ketika dia mau tenggelam itu kita tanya, agamamu apa? Islam. Kamu NU, Wasliyah atau Muhammadiyah? 5 menit meninggal dia. Satu ditanya, mau agamanya dia bukan hanya Islam, tolong selamatkan. Yang penting tolong dulu, nggak usah tanya ya kan. Ini Muhammadiyah, kartumu di mana kata gitu. Iya. Ya. Nah, ini yang susahnya itu. Nah, jadi panggilan di sini panggilan kemanusiaannya, sisi itu. Jadi kalau saya melihat yang kedua itu di Quran itu memang ini yang menariknya ketika misalnya ya sekarang kan contohnya umat Islam ini gara-gara pilpres, gara-gara pemilu itu kan bagaimana tajamnya perbedaan tadi. Harusnya jangan disikapi perbedaan politik atau perbedaan paham tadi sebagai potensi untuk konflik. Tapi bagaimana itu menjadi kekuatan. Misalnya, contoh nih Pak ya, misalnya kita di di satu kabupaten, misalnya di Taput, di situ ada Al-Wasliyah, di situ ada NU, di situ ada Muhammadiyah contoh. Jangan kita anggap jadi berkota-kota, tidak. Tapi justru dengan mereka ada di situ, nanti bisa memperjuangkan Islam itu melalui misalnya di Tapan Utara itu membangun kebersamaan. Jadi perbedaan itu bukan membuat konflik. Itulah kekuatan bangsa kita ini sebenarnya yang dilihat orang, perbedaan itu bisa dimanage dengan baik. Yang terakhir itu saya lihat di Quran itu kan ketika Nabi Yakub, anak-anaknya kan ada Yusuf, ada Benyamin, semua anak-anaknya yang Bani Israel itu. Ketika paceklik waktu itu, nah Nabi Yusuf ini kan bermimpi. Dalam mimpinya itu dia lihat ada sapi yang kurus 7 memakan sapi yang gemuk. Raja Mesir waktu itu bingung, apa takwil mimpi? Nabi Yusuf menjelaskan, takwil mimpi ini akan muncul 7 tahun kita ini makmur, makanan berlimpah, 7 tahun paceklik. Kalau di kampung saya itu Bang, kalau musim ikan itu nanti karena ditaruh di kastorik, disimpan dia. Kastorik itu kayak peti es, situlah ikan itu. Jadi waktu ada ikan dikeluarkan dia, tetap awet dia Bang. Itu Bapak. Jadi waktu itu kata Nabi Yusuf kepada Raja Mesir, akan muncul 7 tahun makmur, simpan makanan ini 7 tahun paceklik, bayangkan. Jadi ternyata di Quran itu jelaskan bagaimana menghadapi krisis pangan, bagaimana menghadapi paceklik. Nah di saat itulah sampai ke negerinya Nabi Yakub ini, karena Yusuf dianggap sudah meninggal oleh saudaranya di Lumbur Kandara. Nah saat itulah Nabi Yakub berpesan kepada anaknya, la tadkhulu min babi wahid. Jangan kamu masuk dari pintu yang satu di Mesir, masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Maksudnya apa berbeda tadi? Yang mimbabi mutafarrika. Kalau nanti tertangkap mencari makan itu masih ada yang lain di sana, masih ada di sini gitu. Itulah memanage perbedaan itu. Sehingga segitu mereka keluar dari dari Mesir itu dan membawa makanan ke orang tuanya. Kalau dari satu pintu, jadi kalau misalnya umat Islam strateginya contohnya di partai A saja, yang ini Islam juga nih, yang ini Islam juga, yang ini. Jadi disitulah kalau kita perhatikan perlunya keragaman tadi. Jadi bukan itu sesuatu yang menghambat kita, tapi itu potensi asal dimanage dengan baik. Oke, terkait dengan pentingnya memanage perbedaan itu demi penguatan ukhuwah, saya juga sering mendengar ceramah-ceramah Ustadz soal apa yang disebut Ustadz dengan istilah jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Itu gimana itu
tafsirannya itu. Iya. Jadi memang itu apa namanya? Sekarang ini kan orang banyak yang merasa pintar. Jadi, kalau kita lihat ada debat-debat itu semua merasa menang. Makanya Quran itu kan yang ada kan surah Al-Mujadalah, bukan surah Al-Mujadilah. Beda itu, Pak. Beda. Mujadilah dia yang penting menangnya. Bisa dia mempermalukan orang, merah muka orang, menang aja. Iya. Jadi ada istilahnya melawan kawan ini, jangankan kita menang diskusi aja, ya kan? Iya. Tapi kalau mujadalah itu mencari kebenarannya. Harusnya saya lihat perdebatan itu pro kontra tajam gitu, Bang, nggak selesai, akhirnya konflik dan tak ada ujungnya. Nah, kalau abang kan ada, Bang Agus. Iya, ujung ya. Nggak berujung. Ada istilahnya itu katanya debat kusir, Bang. Debat kusir itu istilahnya itu dulu naik bendi kuda, ada kusirnya, berdebat nggak selesai. Nggak selesai di kusir itu turun, nggak selesai juga, makanya debat kusir namanya. Itulah al-mujadilah, karena dia ingin menang walaupun dia salah. Nah, kita itu disuruh al-mujadalah, mencari kebenarannya. Kalau kita memang pendapat kita ya kurang benar atau yang lain, itu saling melengkapi, Bang. Makanya ada istilahnya itu, ada namanya musyawarah. Quran itu surah Asy-Syura. Jadi musyawarah itu memeras madu. Jadi tempat madu itu apa namanya itu, lebah itu diperas, dapatlah madunya. Jadi ketika kita berbeda pendapat, kita bermusyawarah, kita cari dapat yang terbaiknya, Bang. Nah, ketika itulah ada diajarkan kita beberapa ulama itu, misalnya ketika pendapat kita kurang diterima orang, istighfar kita. Mungkin pendapat orang lebih benar. Nah, ketika misalnya pendapat kita yang benar, jangan kita angkuh, karena bisa jadi Allah berikan hidayah saat itu. Jadi sehingga kalau misalnya seragam aja, Bang, satu pendapat, nanti ya itu saja semua. Tapi kalau ada 10 bisa dicari yang lebih baik. Itulah makna mungkin di balik demokrasi perbedaan. Ya kan? Jadi kalau misalnya, tapi memang kita berharap ya seperti Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Adha saya agak beda melihatnya, Bang. Iya. Idul Adha itu kan ada wukuf di padang Arafah, ukurannya wukuf di Arafah aja. Jadi sangat jarang terjadi perbedaan ya. Iya, kalau Idul Adha. Dan kita yang menariknya sekarang memang di beberapa negara Timur Tengah itu sudah mulai mereka itu hisab itu. Karena gini ya, Bang Ujung mungkin kan suka nonton bola. Sekarang ini kalau nonton bola kita, gol enggak itu? Ada namanya sistem layar, apa namanya itu? PAR. Sistem itu kan video itu kan. Video asisten reference. Jadi ingat saya dulu waktu Zidane. Iya, Prancis. Iya. Itu kan tendangannya itu kan ke gawang. Kemudian Italia merasa nggak gol, tapi ternyata dilihat lewat dia sedikit garis itu. Iya, ada namanya teknologi garis gawang pada masa itu. Tapi belum ada PAR. Nah, sekarang udah PAR. Iya. Apakah dia main bulu tangkis, apakah dia main voli. Jadi kalau misalnya nanti dia bulu tangkis itu, shuttlecock itu kan bolanya. Iya. Itu masuk kena garis sikit, udah masuk dia. Iya. Jadi sama dengan puasa itu, udah wujudul hidal, maka udah masuk Ramadan itu. Nah, jadi sisi lain memang kita Indonesia ini kan luas sekali. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Itu perbedaan kita. Kalau sekarang ini di Papua udah sholat Jumat ini, Pak. Atau misalnya udah sholat Asar, tapi kita di sini masih belum. 2 jam bedanya. Di situ aja udah terjadi perbedaan. Jadi sisi lain memang saya mengutip juga, memang di dalam hal ini ya, termasuk kita bersyukur ada ormas NU Muhammadiyah Wasliyah yang dia dewasa memanage. Jangan sampai kita saling mengkafirkan, tarkus salam. Jadi organisasi garis keras itu cirinya 2. Pertama dia mengkafirkan, takfiri, kafir berbeda. Yang kedua tarkus salam, nggak mau dia ucapkan salam, jumpa pun nggak apa, Bang. Nanti kalau di masjid udah pergi aja gitu. Kita kan ada adab juga, ada akhlak juga gitu. Kita kan biasa siap sholat, kemudian zikir masing-masing atau bersama-sama. Habis itu kita silaturahim, kemudian salaman. Apa kabar Bang Ujung? Sehat Ustadz. Jadi itu kekuatan kita, silaturahim. Makanya Indonesia ini, Islam kita ini dikenal Islam yang paling ramah. Bukan Islam yang marah, ramah. Sehingga di kancah internasional kalau musim haji, jamaah seluruh dunia itu tahu betul kalau orang Indonesia ini adalah jamaah haji yang santun, yang ramah, suka menolong.
senang orang. Cuma kelemahan jamaah haji kita ini suka selfie. Masuk si video-video saja apa kapan ibadahnya, live dia kan, ada Facebook, Instagram segala macam. Mungkin kalau sekali-sekali bisa, tapi kalau asal sholat pun dia merekam itu, kapan lagi apa? Iya. Tapi kalau Ustadz melihat sebetulnya perbedaan-perbedaan yang tadi kita sebut itu sebetulnya tidak lagi menjadi persoalan sebetulnya ya, terutama bahkan di Sumatera Utara sudah cukup baik ya, apa nama itu, ukhuwah itu. Jadi kalau saya melihat yang paling utama itu dalam ibadah sendiri, Bang, ibadah. Itu kan ada namanya tanawwu fil ibadah. Tanawwu itu artinya keragaman. Ya. Ada memang keragaman. Contohnya ketika sholat, gerakan-gerakan ya. Ada yang di hadis itu sama-sama sahih dia. Iya. Allahu Akbar sekaligus. Ada dia diucap Allahu Akbar baru diangkat tangan. Ada diangkatnya dulu Allahu Akbar. Ketiganya ada dalilnya. Atau misalnya celana cingkrang sekarang itu populer. Ada celana cingkrang yang di atas mata kaki, Bang. Ada yang di bawah. Itu kalau orang yang berpahamnya hadisnya saklek dia bahwa di bawah mata kaki finnar, maka kita ini semua di neraka. Itu kerasnya, padahal hadis itu sudah diklarifikasi oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini kain saya, ini jubah saya sering melorot, apakah saya di neraka? Kata Nabi, illa Abu Bakar, kecuali dia tidak sombong. Jadi sebenarnya sombongnya, jadi mau celananya di atas mata kaki tinggi atau di bawah mata kaki dalam, tidak apa-apa. Yang di atas mata kaki tinggi celananya, ilmunya tinggi. Yang di bawah mata kaki dalam, ilmunya dalam. Ya, sama-sama berilmu ya. Sama-sama menghargai itu. Jadi ada kadang yang dilipatkan, ada dilipat celana itu kan, ada paham gitu. Ya udah potong aja sekali celananya. Jadi tidak dari segitunya. Inilah kalau misalnya orang kalau sudah semakin dia berilmu, jadi kadang hafal hadis dari medsos satu, udah dia yang benar semuanya, yang lain salah semua. Ini yang susah itu. Atau mungkin perlu juga Ustadz jelaskan sedikit apa yang disebut dengan ibadah mahdah dan muamalah, mungkin itu maksudnya itu bukan. Kadang-kadang kan orang sibuk muamalah ini yang dibahas, padahal kan bukan hal-hal yang menyangkut syar'i. Jadi itu pula yang diperdebatkan sering kadang-kadang kan. Saya mungkin menambah sedikit sebelum itu. Kalau contohnya sujud lah dulu. Sujud. Kalau di hadis itu memang ada dua-dua hadis. Jadi kalau di hadis itu dari kitab Albani, itu kalau teman-teman kita Salafi Albani Sahih itu hadisnya ulama hadis ini, itu memang mereka tangan duluan jatuh, Pak. Tangan duluan gitu. Nah kalau di fikih sunnah Said Sabiq lutut dulu. Mana yang benar ini? Dua-duanya ada dalilnya. Kalau ada dalilnya dua-dua, bismillahnya sir, bismillahnya jahar, kayak gitu lah. Ya udah silakan aja. Tapi yang nggak mau itu nggak ada dalilnya. Jadi dia misalnya aku nggak mau lah tangan dulu, nggak mau lah lutut dulu. Jadi apa? Kepala dulu kata. Itu nggak ada. Kepala dulu jatuh ya pecah lah kepalanya. Itu yang saya lihat yang perlu kita sikapi perbedaan-perbedaan tadi. Selagi ada dalilnya, rujukannya. Tapi saya tengok sekarang udah semakin dewasa kok. Sudah semakin dewasa. Misalnya sekarang ini ada Ustadz itu Gus Baha. NU Gus Baha. Tapi orang Muhammadiyah suka dengan Gus Baha. Karena sangat. Sekarang ada Ustadz Adi Hidayat. Baitul Arqam Muhammadiyah. Tapi orang-orang NU Wasliyah, saya lihat waktu datang ke Masjid Haji Hanif itu, Pak. Diundang beliau untuk khutbah Jumat, kemudian pengajian. Ramenya bukan, Pak. Di Setiabudi ini rame bukan. Karena dia pandai pula bersalawat tuh. Jadi udah mulai ukhuwah itu sudah mulai menguat. Ustaz Abdul Somad, siapa nggak tahu dia tokoh Wasliyah, tapi Muhammadiyah suka dia. Saya pikir ya masing-masing saling melengkapi aja kita di tengah-tengah perbedaan tadi, Bang. Terkait tadi yang Abang tanya itu gimana, Bang? Yang Abang maksud saya kadang-kadang orang banyak juga ustadz ini sibuk membahas hal-hal yang sebetulnya hanya sekedar muamalah dia bukan ibadah yang mahdah atau syariahnya itu. Kadang-kadang misalnya orang ketika
ruku atau sujud atau duduk di antara dua sujud apa segala macam itu yang dibahasnya. Padahal kan itu kan hal-hal yang teknis yang Ustadz bilang tadi kan bisa aja berbeda-beda, atau ada juga jemaah ini memang dia nggak ngerti harus begitu kan. Jadi kadang-kadang Ustadz nih yang begitu nggak sah, cepat kali bilang nggak sah, itu maksudnya nih. Jadi memang pemahaman dalam Islam ini kan ada 3 ini. Tingkatannya. Belajar hadis dulu sama almarhum Pak Prof Ramli Abdul Wahid. Iya. Bahkan ada yang berpaham mutasyaddid, ada yang mutawassit, ada yang mutasahil. Kalau yang mutasyadid ini keras sekali. Memang dia itu saklek. Iya. Salah semua. Tidak ada pilihan perbedaan di situ. Iya. Kalau yang mutawassit itu dia moderat. Dan itu di hadis Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik urusan yang pertengahan. Di Quran juga gitu. Wa ja'alna lakum ummatan wasata. Kamu umat yang pertengahan. Jadi artinya kita melihat selagi ada dalil rujukannya, ya kita bangun kebersamaan itu di situ. Ya kan? Kemudian ada yang mutasahil, boleh-boleh aja. Ini nggak ada prinsip juga kan? Iya. Jadi ini kita itu makanya yang moderatnya itu, yang wasatiyah. Sekarang dikenal ada gerakan moderasi beragama itu, Bang. Jadi ya kalau semua orang kita kafirkan neraka, emangnya kita ini panitia surga rupanya. Iya. Nah, yang kedua terkait ibadah, memang kalau ibadah itu, memang kalau di dalam ibadah ini tadi walaupun ada tanawu keragaman, tapi itu memang tidak bisa didemokrasikan. Contoh, ya sholat zuhur 4 rakaat, Bang. Sholat subuh 2 rakaat. Ini kerja di bank. Sikit kali istirahatnya ini. Kita rapatkanlah dulu, kita demokrasi, kita pilih. Kita buatlah dulu zuhur ini 2. 4 biar olahraga sekalian. Kan waktunya lapang. Makan siang juga terancam ini kalau jam 12 jam 1 biar agak lama. Setuju diketok palu, sholat subuh jadi 4, sholat zuhur jadi 2. Itu nggak bisa, walau demokrasi tidak berlaku. Karena dia istilahnya itu ya, yang diajarkan sama almarhum Pak Fadil, sama Bang Akmal juga ingatkan, ada hal yang qat'i. Qat'i itu udah pasti, nggak bisa dia roba-roba. Tapi ada yang zonni ini itu yang saya maksudkan tadi. Kadang-kadang gini, hal-hal yang zonni ini kadang-kadang ustadz kita dikotaikan. Jadi orang dia cepat kali menyalahkan orang kan, nggak salah, nggak ini nggak itu kan begitu. Dia belum bisa membedakan antara qot'i dan zonni tadi. Gitu maksudnya. Itu kalau yang udah ada dalil Quran hadis sahihnya itu. Tapi kalau yang sifatnya interpretasi, bahkan Imam Syafi'i pun kan masa hidupnya kan dia ada qaul qadim. Waktu dia di Irak, qaul jadid di Mesir. Dia sendiri pun menjelaskan idza sahahal hadis bahwa madhabi, antara waktu dia di Irak dengan di Mesir berbeda antara jumlah air pula itu, Bang. Jadi berbeda karena di Mesir banyak air, di Irak sedikit. Jadi sebenarnya para ulama itu mengajarkan demokrasi dalam perbedaan. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Ternyata mereka saling mengapresiasi. Kita ini nggak saling mengapresiasi. Karena kita itu justru saling mengkafirkan, itu yang masalahnya itu. Itu yang tak boleh itu. Jadi tentunya kalau kita sudah semakin dewasa memahami, bahkan kalau sekarang ini kan orang-orang Islam Timur Tengah itu pun melihat Indonesia ini Islamnya begitu maju, kemudian juga begitu dewasa mulai perbedaan itu, sehingga mereka apanya kuncinya. Karena itu kita memahamkan ajaran Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin itu, Bang. Dia saklek, kemudian yang lainnya itu kafir, kemudian jangan ucapkan salam gitu. Itu yang sangat-sangat ekstrim tadi itu. Kemudian terakhir ini Ustadz Hasrat ini kan sudah diberi kepercayaan juga menjadi salah satu unsur pimpinan lah di UIN lah, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bagaimana Ustadz melihat implementasi perbedaan-perbedaan ini, apakah sudah cukup baik dilaksanakan di UIN? Nah, maksudnya jangan sampai misalnya pemimpin-pemimpin UIN ini masih juga terlalu kaku, harus
NU, harus Al-Wasliyah, harus HMI, harus Muhammadiyah gitu. Apakah sudah mulai terkikis hal-hal seperti itu tuh? Ya, saya pikir memang pertama UIN ini sudah dewasa lah. Sudah cukup dewasa ya. Cukup dewasa. Saya melihat kalaupun sholat di masjid itu ya imamnya tak mimpin doa. Udah cukup biasa ya. Biasa. Kalau ada yang baca doa, ada yang Muhammadiyah duduk sini. Iya. Surat-suratnya biasa aja. Biasa ya. Sampai meninggalkan kita. Ini nanti kunut, ini nggak kunut. Tapi yang salah itu kan nggak sholat. Iya, dan nggak puasa ya. Nah, yang kedua memang Ibu Rektor sekarang ini memang ini sejarah lah. Pertama perempuan ya. Dan ini juga menunjukkan kedewasaan juga ini. Kan biasanya kan orang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang-orang Islam ini kan perempuan laki-laki pemimpin. Ternyata semakin dewasa kita lihat malah itu yang kata Buya Syafi'i Ma'arif itu. Kalau yang fikih kontemporer nggak ada masalah perempuan selagi dia mampu. Buktinya di Jawa Timur itu Ibu Khofifah itu kan. Khofifah itu kan gubernur perempuan. Itu kiai-kiai semua. Jadi luar biasa juga ini perspektif. Kalau ada peneliti tentang ini bagaimana perubahan paradigma ini menarik juga. Kemudian yang ketiga Ibu Rektor memang ketika membangun UIN ini dia minta kebersamaan semuanya sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dan semua komponen. Jadi tidak hanya satu mazhab, begitu kan? Saya tidak akan hanya satu mazhab, tapi kita hargai semua perbedaan itu. Terbukti memang ya dari komponen Nahdlatul Ulama, kemudian Ittihadiyah, Wasliyah, Muhammadiyah, semua terwakili ya. Semua terwakili. Mudah-mudahan ini terus bisa. Dan sebenarnya dari dulu juga begitu, dari almarhum Pak Fadil, dari Pak Yasir gitu. Biasanya nanti kalau sudah rektornya kayak Pak Matondang itu dulu Muhammadiyah, WR-nya NU, Wasliyah. Nanti Pak Fadil misalnya kan sebenarnya almarhum Pak Fadil ini orang Muhammadiyah. Walaupun dia pendidikan di Al-Wasliyah, dia ada kartunya itu. Dia itu di Kampung Durian tercatat itu. Tapi istri beliau itu di Nahdlatul Ulama, biasa aja di kampung saya itu Bang Ujung di Barus. Itu ketua cabang Muhammadiyah itu namanya Pak Siambaton. Itu istrinya itu malah sekretaris Muslimat NU. Jadi biasa. Di Barus itu biasa mengalami perbedaan ini. Saya pikir tidak hanya sesama umat Islam, dengan agama lain pun kita bertoleransi dan sebagainya. Jadi itulah yang saya lihat Ibu Rektor ini punya keinginan kuat merangkul semuanya, meramu jadi sebuah kekuatan. Dan disinilah kita bisa memahami ikhtilafu li ummati rahmah. Ikhtilaf ini menjadi rahmat. Tapi hati-hati kalau kita nggak bisa manage dengan baik, ikhtilaf ummati laknat bisa juga jadi. Mudah-mudahan yang kita lihat ini sekarang di Indonesia ini termasuk di UIN tadi, apresiasi dengan Ibu Rektor. Yang saya catat beliau ini humble orangnya, kemudian ya dia nanya nggak ada terlalu skat-skat gitu. Kalau dipertahankan insya Allah Ibu Rektor ini bisa membawa kemajuan UIN. Dan sekarang ini UIN sudah bergerak maju. Yang terbaru itu Unirank sudah naik ke 5 besar, 4 besar. Kemudian PT KIN se-Indonesia juga luar biasa naiknya. Dan mohon doa juga ini sekarang mau ada HIPT institusi, mudah-mudahan doakan nanti bisa unggul. Apalagi Pak Bu Rektor ini meramu kolektif kolegial kepemimpinan, kebersamaan itu yang utama. Mungkin sudah cukup panjang juga bincang-bincang kita ini, dan untuk terakhir kalinya kita mintakan closing statement dari Ustadz Salam Inspirasi ini yang berasal dari kampungnya di Barus ya, Tapanuli Tengah, terkait dengan sudah semakin dekatnya Lebaran ini. Apa pesan-pesan Ustadz kepada umat Islam khususnya di Sumatera Utara ini? Terima kasih. Yang pertama, taman bunga itu akan indah. Banyak warna-warna bunganya. Itulah perbedaan pendapat itu akan semakin indah di tengah perbedaan. Kalau satu warna saja bunga di taman itu nggak enak dipandang. Kemudian kedua, apa beda kita dengan korek api? Korek api punya kepala, kita juga punya kepala. Tapi korek api itu dia kalau bersentuhan dia bisa memercikan api. Jadi satu pohon
melahirkan jutaan korek api, tapi satu korek api bisa membakar jutaan pohon. Artinya beda kita, korek api itu ada kepalanya tapi tidak ada akalnya. Kita ada akal, maka jangan kita bergesek lalu memercikkan api konflik dan sebagainya. Nah ini yang paling perlu kita lihat, karena itulah beda kita dengan korek api. Habis semua hutan hanya gara-gara satu korek api. Kemudian yang ketiga tentunya di tengah-tengah kita menjelang Idul Fitri ini, marilah kita bayarkan zakat fitrah kita, zakat mal kita. Jangan sampai ada anak yatim tidak pakai baju baru, orang miskin jangan sampai tidak makan lontong opor ayam. Paling tidak mereka juga harus ikut merasakan kemenangan, kegembiraan ini. Kita berharap kepada agnia, orang-orang kaya, terutama mungkin yang ada di Muhammadiyah lewat Lajismu, yang ada di NU lewat Lajis Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, di Kahmi juga ada Lajisnya. Maka kita harapkan, wahai agnia muzaki, keluarkan zakat. Jangan sampai ada tetangga kita, jiran 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, kanan kiri ada yang tidak berlebaran, anak yatim yang menangis. Karena itu marilah kita gembirakan, kita raih hari kemenangan Idul Fitri ini. Ini yang bisa. Terima kasih. Mudah-mudahan Kahmi Sumut terus berjaya. Dan saya sendiri Bang Ujung di FKM itu banyak anak-anak HMI, dan ya? Saya punya staf itu hati. Oh iya, bagus lah itu. Saya tak apa masalah. Yang penting kerjanya, kinerjanya, dan itulah ukuran kita. Makanya tadi kata Nabi, tidak ada yang membedakan Arab dengan luar Arab. Azam yang membedakan hahuna, takwa di sini. Tidak ada yang membedakan Arab di luar Arab. Quraisy atau tidak Quraisy, yang membedakan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu saya pikir. Yang terakhir saya tutup, karena saya ini orang Muhammadiyah. Tapi bukan berarti hanya filosofi ini ya. Iya, iya. Jadilah seperti matahari. Walaupun rumah tutup, jendela tutup, pintu tutup, orang yang punya rumah tidur. Pada jam 6 matahari terbit, dia akan terbit walaupun tidak dilihat orang. Teruslah berbuat baik walau tak dilihat orang, tak dipandang orang, tak dipuji orang. Terus saja berbuat baik, karena matahari tidak pernah mengharap dari bumi ini kembali. Dia menyinari. Kalau nggak ada matahari, gelap kita ini Bang. Artinya teruslah ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa kembali dari orang lain. Inilah sebenarnya kebaikan, inilah ukhuwah. Terus kita taburkan di tengah perbedaan. Saya pikir itu aja Bang, terima kasih. Dan tentunya kita ucapkan kepada penonton podcast Kahmi Nasi Ummah, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari closing statement tadi memang betul lah, sebutan kepada Ustadz ini memang sangat banyak memberi inspirasi. Jadi wajarlah kalau Ustadz kita ini juga sangat sering diundang ke segala instansi, apakah itu pemerintah, swasta, dan terakhir kemarin di kantor Wali Kota Medan ya, rumah dinas. Kita harapkan semoga Ustadz Asrat Effendi Samosir sukses, dan saya dengar-dengar juga akan segera menjadi profesor ya. Sudah asok gitu. Ya, dan juga perlu kita sampaikan Ustadz, ini Kahmi ini pun juga sudah sangat lama mengimplementasikan semangat perbedaan tadi. Jadi dalam berbagai acara-acara Kahmi, termasuk di podcast ini, kita mengundang semua kalangan. Begitu, termasuk Al-Ittihadiyah, ketuanya sudah pernah juga di acara ini begitu. Jadi saya kira demikian saja. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Asrat Effendi Samosir, dan saya mendoakan semoga karir beliau di UIN nanti akan semakin cemerlang, dan saya melihat dari segi potensinya sangat layak menjadi salah satu pimpinan nanti di UIN Sumatera Utara. Saya kira demikian saja. Terima kasih sekali lagi. Salam Yakusa, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.